Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Garum Farm. Saya Surya selaku pemilik dari Garum Farm. Lokasi Garum Farm ini ada di Blitar, di lingkungan Combong, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Garum Farm di sini kami fokusnya, prioritas kami adalah breeding ternak khususnya domba. Kalau Garum seperti dari namanya itu adalah menunjukkan lokasinya saja supaya mempermudah, yaitu Garum Farm gitu. Kalau fokus kami prioritas saat ini adalah strateginya untuk breeding, sehingga untuk sementara ini kita masih memperbanyak indukan-indukan seperti itu. Jadi kalau di sini kami setelah mencoba antara kambing dan domba, ternyata buat kami lebih cocok untuk breeding di domba. Nah, kemudian yang kami fokuskan dombanya adalah domba yang penambahan bobotnya secara genetik itu lebih cepat, Mas. Jadi untuk di sini mayoritas crossing Texel untuk dombanya karena kami fokusnya untuk konsumsi pedaging. Lalu jenis lainnya ada seperti ini Dorper, tapi kami Dorpernya juga nggak ada yang full blood, adanya F1, F2 karena memang fokusnya adalah untuk pedaging. Jadi kalau untuk kambing malah cuma sedikit karena ternyata menurut kami lebih merepotkan kambing daripada domba. Inspirasi sebenarnya malah kalau bisa dibilang ternak yang milih saya, bukan saya yang milih ternak. Jadi dulu itu misalnya 5 tahun yang lalu, Mas, saya ditanya, kamu misalnya ada peramal nih datang ke tempat saya, kamu 5 tahun lagi akan ternak. Itu malah mungkin saya sendiri nggak bakal percaya bakal akhirnya ternak ini, ternak domba, ruminansia ini. Cuma sejak COVID, kami pindah karena ada lahan, alhamdulillah ada lahan di Blitar. Terus almarhum ayah itu cuma bilang, kalau dulu itu para nabi itu kan beternak atau pengembala kambing domba. Berarti mestinya kalau mau bisnis ke arah situ nggak mungkin dong beliau-beliau itu menjerumuskan umatnya. Nah kami ya udahlah, kita berarti moga-moga juga dengan niat menjalankan itu semua, misalnya itu dianggap sunnah, moga-moga bisa dapat berkahnya. Akhirnya diputuskan untuk beternak domba dan kambing yang sekarang malah fokusnya ke domba, Mas. Kendalanya itu mungkin bisa 10 episode sendiri, Mas, mungkin kalau saya itu. Jadi kalau karena saya backgroundnya dulu bukan peternakan. Setelah saya malah 9 tahun ini dulu sampai 2019 itu pegawai bank. Lalu setelah itu merasa kok kayaknya nggak sreg dengan pekerjaan ini, akhirnya dia memutuskan untuk resign. Jadi ketika mulai menggarap ini, itu hampir di awal-awal hampir setiap hari itu ada ternak yang mati. Ada domba atau indukan setelah lahiran lumpuh. Kalau enggak nanti malah abortus atau apa namanya, dia melahirkannya sebelum waktunya. Jadi induknya mati, anaknya mati, terus belum penyakit-penyakit lainnya. Jadi karena otodidak awalnya, pakan kami juga awalnya cuma rumput aja isinya. Sehingga kalau dibilang misalnya kebodohan-kebodohan yang saya lakukan itu bisa panjang, tapi salah satunya itu tadi masalah pemeliharaan, karena saya tadinya bukan peternak, kemudian pakan, lalu pemilihan indukan atau bibitnya. Kalau misalnya disimpulkan untuk sekarang ini kurang lebih, nanti bisa lah misalnya kita ngobrolin 100 kebodohan saya waktu ini, itu malah mungkin banyak. Kalau kendalanya kurang lebih kalau disimpulkan masalah nutrisi, masalah bibit, terus kemudian manajemen pegawai. Itu sih yang saya rasakan di awal, akhirnya malah berantakan. Awalnya itu paling banyak dulu itu kalau di luar kurban sekitar mungkin cuma 12-an, Mas. 12-an itu tadi dalam seminggu mati 7, berarti sehari itu mati 1 kambingnya waktu itu. Sehingga sempat juga apa yang salah, setiap orang kesini pun, wah di sini sebenarnya lahan ada, lokasinya itu lumayan mudah dijangkau, tapi kok kambing dombanya, ternaknya kok kurus-kurus. Jadi malah mereka yang datang ke sini itu banyak yang prihatin lihat kambing dombanya, ternaknya. Makanya waktu itu kita juga sempat hampir malah bisa dibilang nyaris ditutup, Mas, gara-gara kami kok nggak ketemu ya, sampai setahun lebih itu kok nggak ketemu polanya. Makanya alhamdulillah baru setahun belakangan ini kami mulai menemukan SOP, siklus, alur yang benar itu seperti apa. Alhamdulillah mulai tertata. Awalnya memang bahkan sempat
seperti yang saya bilang tadi Mas, sempat mau ditutup karena ada tawaran bisnis lagi tapi di luar kota. Ditawari sama teman saya yang mereka juga sebenarnya gara-gara peduli. Terus setelah saya konsultasi ke teman-teman terdekat, kemudian mereka menyarankan kamu ini cuma kayaknya belum kurang silaturahmi aja Sur. Jadi kamu nanti tak kenalin sama teman-teman pebisnis di sini. Kemudian lah teman saya itu ngomong, coba sekarang tanya ke ibumu. Sekarang kan orang tuamu tinggal ada ibu. Kalau ibumu nyuruh lanjut, berarti ya udah meskipun orang lain suruh pindah, kamu berarti lanjut. Waktu ibumu nanti bilang ya udah kamu berangkat aja, ya di sini akhirnya ditutup. Nah, waktu akhirnya saya tanya ke ibu, Ma ini masih rugi posisinya. Kalau diterusin berarti kita akan grogoti tabungan kita selama ini. Tapi ini ada tawaran nih, ada teman yang menawarkan solusi. Memang di sini ya harus ditutup. Kemudian saya pindah ke Purwokerto. Lalu ibu itu, wah masa pindah toh, masa ini harus ditutup. Nah itu yang, oh berarti ibu saya nggak maunya di sini. Berarti kan saya nganggep itu jadi petunjuk karena ridho orang tua. Saya percaya bahwa itu ridhonya Allah. Jadi ketika ibu saya udah masa ditutup, nah itu menurut saya udah isyarat. Oh ya mah nggak jadi, saya tak di sini aja. Akhirnya itu Mas yang akhirnya memantapkan dan pertolongan mulai banyak datang, solusi mulai ada seperti itu setelah saya mantap mendengarkan rekomendasi dari ibu, lalu saya akhirnya mantap menjalankan ini. Malah yang saya percaya itu seperti itu Mas, ketika saya bingung, otomatis pertama itu kita akan minta petunjuknya ke Allah. Kemudian setelah ada teman yang mengingatkan itu sebenarnya, Sur coba kamu kan selama ini tanyanya selalu ke orang, kamu udah pernah tanya belum sih? Ketika buntu itu tanyanya, ya Allah saya nggak tahu lagi harus gimana. Nah, oh iya Mas itu belum pernah saya lakuin, ya udah tak coba. Nah setelah itu mulai tuh teman-teman ngasih masukan, termasuk ibu yang teman rekomendasiin tanya ibumu. Terus saya tanya ibu, akhirnya karena saya juga percaya itu dan terbukti sejak saya tanya, Mas saya berarti gimana berangkat enggak janganlah masa sini tutup. Itu ada banyak orang baik yang mulai berdatangan. Dulu kayaknya sering ditipu, terus ini mulai orang baik berdatangan, bahkan mereka ada yang nggak mau digaji sepeser pun untuk bantuin Garum Farm. Jadi saya percaya dari doa ibu, dari restunya ibu itulah restunya Allah juga bisa datang. Alhamdulillah sekarang ini di 221 sekitar itu Mas. Untuk indukan dombanya itu ada di 120-an ekor, ada kambing, terus anak-anakan lepas sapi dan maupun yang belum lepas sapi. Kalau di total itu posisi minggu lalu 221 ekor totalnya. Jadi yang awalnya saya cuma bahkan 12 saja nggak pede, 70 habis itu banyak yang mati. Begitu dapat restunya orang tua itu kayak gampang gitu. Nambah itu juga pegawai ditanyai lebih ringan mana, kayak dulu sama sekarang. Malah entengan sekarang. Padahal dulu cuma 70, sekarang 200 itu mereka nganggap ini sekarang lebih enteng daripada yang dulu. Makannya di sini kami mayoritas adalah hijauan Mas. Jadi 70% sampai 80% itu kami dari hijauan. Alhamdulillah kami ini berada di Blitar di mana limbah pertanian itu banyak, melimpah. Hijauan dari buat ramban pohon-pohon yang dipapras itu juga banyak, sehingga variasinya itu kita bisa bermacam-macam, bisa beragam. Sehingga untuk sekarang masih kami terutama untuk indukan itu mayoritas sekitar 80%, 85% adalah hijauan yang terdiri dari rumput dan ramban. Sekitar 15%-nya itu baru konsentrat. Nah, ini berbeda dengan untuk yang lepas sapih. Kalau lepas sapih karena kami ingin percepatan penambahan berat atau ADG-nya, maka kami porsinya lebih banyak, sekitar 30% itu konsentrat. Sedangkan kalau indukan, kalau seandainya selama pengalaman ini seandainya mereka obesitas, itu malah birahinya rendah, malah mereka malas gerak, malas kawin. Jadi akhirnya jangan sampai yang induk ini obesitas, tapi fokus penggemukannya bisa jadi kita itu semacam hybrid untuk indukan ini breeding, anak-anaknya dibesarkan. Nah yang besarkan itu pakannya kita lebihkan. Ya Mas, untuk pakan, jadi kalau di sini manajemen pakannya kami beri pakannya itu sehari 3 kali. Setengah 8, setengah 12 waktu siang, kemudian setengah 4 untuk sorenya. Porsi untuk yang sore itu biasanya kami banyakkan karena waktunya panjang. Waktunya itu sampai pagi lagi. Jadi supaya mereka ketika lapar pun masih ada cemilan di tempat makannya.
Kalau untuk komposisinya atau strateginya mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi Mas, karena itu prosesnya juga lumayan panjang. Kalau dombanya mayoritas kami menggunakan yang cross texel, sama ada beberapa Dorper. Itu karena pertimbangan penambahan beratnya dibandingkan jenis yang lokal itu lebih cepat. Jadi dengan jumlah makanan yang sama yang diserap karena genetiknya juga lebih baik, sehingga yang diserap jadi daging itu lebih banyak dibandingkan yang lokal. Sehingga dengan effort, dengan usaha yang sama kok tapi hasilnya malah lebih bagusan ini, sehingga kami fokus untuk penggemukan untuk indukannya itu di crossingan. Kalau di Garum Farm kami enaknya domba itu juga bisa dikoloni Mas. Jadi akhirnya kalau kambing itu meskipun sesama betina pun bisa saling bully ketika ukurannya berbeda signifikan. Jadi yang kecil nanti bisa kalah, bisa dari segi pakan bisa kalah. Nah, kalau domba enaknya ini mereka lebih kalem, nggak agresif. Jadi kami bisa lebih efektif dalam mengawinkan. Seperti yang di sebelah sini ini satu pejantan diisi 20 betina. Jadi kandangnya kandang koloni dikasih sekat sama ada pintu di belakang, sehingga dia nanti bisa langsung nih milih mana yang birahi, mana yang siap kawin. Nanti si jantan ini bisa langsung tahu lah, nggak perlu kayak kambing itu kan harus kita jodohkan ini sama ini. Belum kalau nanti ternyata masa birahinya udah lewat, akhirnya rugi waktu. Nah, kalau di sini enaknya mereka tinggal pilih mana yang kira-kira birahi untuk mereka kawin. Sistemnya koloni Mas untuk kawin. Jadi di sini ada beberapa, karena kami itu juga senang bereksplorasi. Kami di sini tuh di Garum Farm juga senang nyoba sesuatu kira-kira mana yang paling efisien, yang optimal. Kalau kandang pertama kami di sini Mas, kandang di sini bisa dikatakan kandang kawin, tapi menurut kami terlalu tinggi. Sehingga setelah kandang pertama dievaluasi, kami bikin lagi, ternyata kalau ada kandang semi umbaran, itu baik untuk yang bunting-bunting. Jadi mereka ternyata kalau semakin banyak gerak, kena matahari, itu malah mengurangi resiko untuk kegugurannya lebih besar. Jadi malah berkurang banyak setelah ada kandang umbaran. Lalu ada juga kandang lepas sapih. Nanti di situ karena yang dijual mayoritas adalah lepas sapih, di situ ada semacam showroom domba-domba atau kambing yang lepas sapih yang siap dibeli. Itu ada yang tersendiri. Kemudian ada lagi kandang untuk melahirkan. Jadi karena kami takut kalau kandang panggung ini anaknya nanti ada yang terjepit kakinya, resiko terjepit, untuk mengurangi resiko itu maka kami buatkan kandang melahirkan itu langsung di tanah. Nanti setelah anaknya itu cukup kuat untuk berdiri, cukup lincah, kami naikkan lagi ke kandang panggung supaya nanti pemeliharaannya, pemberian makannya nggak terpisah, lebih memudahkan. Tapi untuk waktu awal-awal melahirkan, baru hari pertama langsung kita turunkan di kandang bersalin. Itu Mas jenis-jenisnya. Di Garum Farm ini lahan yang dipakai itu totalnya yang dipagar itu ada 200 ru atau setara 1.400 meter persegi. Jadi kalau untuk yang dipakai, nah kami bagi-bagi ini ada kambing domba untuk ternak, lalu ada untuk tanaman hias juga. Kurang lebih untuk kandang kambing domba ini ternak sekitar 50% ya, berarti sekitar 100 ru-nya atau 1.400 tadi, maaf tadi saya 200 ru itu setara 2.800 meter persegi. Yang dipakai untuk ternak itu sekitar 1.400 meter persegi atau 100 ru-nya Mas. Bank pakannya itu kalau misalnya kami Garum Farm ini boleh sombong, itu ya seluas Kabupaten Blitar itu bank pakan kami Mas. Jadi karena kami berusaha untuk mendapatkan hijauan yang variatif. Nah, supaya tidak meningkatkan biaya, kami pun harus berinovasi dengan cara mencari, karena alhamdulillah di daerah sini itu banyak limbah pertanian, seperti misalnya jagung. Jagung kan mereka, para petani yang diambil adalah jagungnya. Nah, kebunnya, padahal masih ada jagungnya kecil-kecil, itu begitu kami minta, Bu ini boleh dipakai, Pak ini kebunnya boleh kami minta. Itu malah mereka dengan sangat terbuka, oh silakan Mas, kami malah seneng malah dibantuin. Jadi akhirnya terjalinlah simbiosis mutualisme antara kami dengan petani. Begitu juga nanti ketika ada musim hujan kemarin itu kan banyak angin, sehingga banyak pohon-pohon yang dipapras untuk dirampingkan. Nah itu jadi potensi lahan untuk
ramban kami. Jadi akhirnya yang penting itu berani nanya, berani minta di awal. Ketika ternyata kita bisa melepaskan mental block bahwa malu nanti kalau minta dianggapnya kayak apa ya, kalau boleh, kalau ditolak gimana. Selama awalnya itu saya juga ngerasa kayak gitu, masa nanti minta kalau ditolak, kalau nggak boleh gimana. Ternyata di luar dugaan saya, ternyata begitu diminta mereka pun senang. Kayak yang dirampingkan tadi, malah mas ambil aja, wong itu sampah, wong itu dibuang, jadi silahkan diambil aja. Jadi mereka juga senang, lahannya bersih, kami senang dapat pakan. Itu pun jadi makanya kalau saya bisa bilang Garum Farm ini bank pakannya ya Kabupaten Blitar. Mungkin Kabupaten Kediri karena kita malas aja ke sana, nggak ada orangnya. Kalau misalnya ada orangnya bisa sampai Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri itu juga bisa. Tapi intinya gimana kita itu sebagai peternak bisa mendapatkan pakan pokoknya yaitu hijauan dengan semurah-murahnya, dan kalau bisa malah bermanfaat bagi warga sekitar karena kita dapat, mereka juga senang. Jadi bank pakannya kalau bisa dibilang ya seluruh lahan Blitar ini mas, itu bisa jadi bank pakan kami. Garum Farm keseluruhan itu kalau sekarang porsi terbesarnya pemasukan dari domba, baik dari anakan, indukan pun kami kalau ada yang tertarik bisa juga dilepas indukannya, baik indukan yang siap kawin maupun indukan bunting itu pun juga bisa kami jual. Jadi yang dijual itu dari anakan lepas sapi, kemudian indukan bunting maupun siap kawin itu juga kami jual. Lalu dari kotoran hewannya bisa kami jadikan pupuk organik, itu pun juga permintaannya alhamdulillah juga semakin banyak. Selain itu ada tanaman hias setelah itu. Jadi kalau porsi terbesarnya dari ternak, kemudian ada kotoran hewan sebagai limbah tapi juga bisa bermanfaat, kemudian dari tanaman hiasnya. Buat teman-teman yang pengen belajar, sebenarnya saya juga termasuk masih pemula, jadi saya sangat terbuka sekali untuk berdiskusi bersama. Silahkan teman-teman main ke sini, nggak harus beli, nggak beli itu nggak masalah, kita sharing, kita ngobrol. Karena saya dulu waktu awal-awal pemula bingung, waktu awal-awal mulai itu juga bingung mau ngomong sama siapa, mau konsultasi sama siapa. Jadi karena pernah merasakan itu, buat teman-teman silahkan datang ke Garum Farm. Kami kalau di Google Map tinggal ketik aja Garum Farm, GARUMFARM. Sampai tadi pagi satu-satunya Garum Farm ya masih di sini aja. Saya cek, nggak tahu kalau tidak detik ini, tapi kalau misalnya sampai tadi pagi itu masih satu-satunya Garum Farm ya kami yang ada di Garum, Blitar. Untuk kontak person bisa ke saya di Surya di 0812 1819 5179. Silahkan teman-teman kalau mau ke sini kita ngobrol bebas, santai, nggak harus beli, itu aja mas. Waktu itu sebenarnya kalau secara karir saya merasa termasuk yang mendapat kesempatan yang cukup langka karena saya penempatannya terakhir sebelum resign itu di cabang Singapura. Jadi secara gaji, secara kesejahteraan itu sudah sangat baik menurut saya. Kemudian tapi anehnya ternyata uang itu tidak sejalan dengan ketenangan hati maupun kebahagiaan. Jadi setelah saya rasakan kok tapi malah gelisah sejak di Singapura itu, kenapa kok kayak gini, padahal secara pekerjaan lebih ringan dibanding waktu di Indonesia. Gajinya jauh lebih tinggi, fasilitas yang didapat karena kami termasuk pegawai ekspatriat di sana juga lebih besar. Tapi ternyata itu tidak selalu berbanding lurus. Akhirnya saya nemu sebuah video di YouTube juga. Dia itu YouTuber luar negeri memang. Dia intinya dia juga baru resign dari kerjaannya yang membayar gaji besar. Terus dia bilang, masa sih hidup itu cuma hidup lalu bayar tagihan terus mati? Masa cuma itu? Apa nggak bisa kita juga hidup, bayar tagihan sambil ngerjain apa yang kita senengin? Kan itu jadi lebih bermakna, hidup hariannya kita juga lebih merasa berarti. Nah itu yang waktu itu kena saya, saya ini nggak gitu senang, ini bukan passion saya, kerjaan ini karena saya dulu ngelamarnya ini terus keterima, bukan bener-bener cita-cita saya. Tapi setelah dijalani 9 tahun ternyata ini saya kayaknya passion saya bukan di sini, dan menurut saya resikonya juga cukup besar kalau kerja di bank itu, terutama kalau di BUMN kan seandainya ada yang macet, nanti kami juga bisa dimintai pertanggungjawaban karena ini merupakan aset negara salah satunya. Jadi yang misalnya salah satu kemungkinan terburuk karena merugikan negara bisa
pidana misalnya gitu kan. Lah ini saya udah nggak passion di bidang itu, tapi ngambil resiko setinggi itu ngapain? Tapi saya alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah dengan rekan-rekan kerja saya. Justru saya kangen sama mereka karena nggak ada masalah. Kami juga biasa tetap kontak. Cuma bagian kerjaannya itu Mas yang bikin saya itu nggak tenang ketika waktu masih di bank. Nah begitu di ternak, memang penghasilan nggak belum setinggi waktu di bank. Tapi kemenangan terbesarnya itu Senin udah nggak berasa Senin lagi. Jadi Senin itu kita ketemu Minggu, dulu ketemu Minggu itu udah stres, aduh Minggu besok Senin kerja lagi, ketemu Jumat itu seneng, ketemu Jumat seneng karena besok Sabtu libur. Nah itu jadi indikator berarti kita nggak suka sama yang kita kerjain. Terus akhirnya begitu saya keluar, itu kemenangan terbesar yang langsung saya rasakan, Senin nggak kerasa Senin lagi. Alhamdulillah kalau orang tua waktu itu cuma nanyakan setelah ini kamu mau gimana. Waktu itu memang belum ada rencana Mas. Rencananya adalah pengen cari beasiswa S2 ke luar negeri. Tapi ternyata masih belum dapat di situ. Akhirnya karena saya basicnya dulu keuangan, industri finansial, maka saya buka konsultan laporan keuangan. Karena memang dulu saya analis laporan keuangan, ya saya bisanya itu, saya mulai dari situ. Sekarang masih jalan tapi di handle sama teman. Karena waktu sejak pandemi nggak bisa ketemu klien, kemudian nggak bisa demo untuk demonstrasi aplikasi, softwarenya, akhirnya diputuskan sama ayah saya juga pensiun hampir di waktu yang sama. Ayah saya pensiun, saya terus resign, ayah saya ngajak, yuk kita ke Blitar aja yuk, kita ada lahan di sana, kita garap aja. Ya udah, akhirnya kami pun jadi satu rumah. Untuk biaya hidup ya dari tabungan yang kemarin-kemarin itu buat bertahan hidup sama sebagian dimasukkan ke modal, diputar jadi usaha ini. Jadi kalau awalnya memang nggak langsung ke ternak, awalnya laporan keuangan itu analis, konsultan, kemudian karena pandemi, akhirnya banting setir ke ternak yang alhamdulillah sekarang malah berkembang. Untuk teman-teman yang saat ini sudah memulai ternak tapi rasanya kok sepertinya belum ketemu jalannya, atau yang bagi yang ingin memulai misalnya itu, intinya jangan mudah tetap termotivasi tapi jangan terintimidasi Mas. Karena dulu saya termasuk yang terintimidasi sehingga kayaknya pengen buru-buru langsung isi kambing domba banyak padahal pakan belum siap, kandang belum siap, manpowernya orang-orangnya belum siap untuk pemeliharaan segitu banyaknya. Gara-gara terintimidasi, oh kalau banyak nanti hasilnya banyak. Terutama mungkin yang paling mengintimidasi kata-kata peternak milenial, peternak modern. Menurut saya kalau kita memandang itu seolah-olah wah punya saya masih sistemnya tradisional nih, berarti apa bisa sukses kalau masih tradisional misalnya. Jadi nggak usah terintimidasi dengan istilah itu, tapi tetap termotivasi menjalankan yang terbaik. Intinya kalau saya akhirnya ya udah yang ada masalah kita selesaikan, ketemu satu masalah kita selesaikan, nggak usah yang terlalu canggih-canggih mikirnya jauh-jauh, karena saya juga bukan tipe yang bisa merencanakan sampai sebulan ke depan, paling seminggu ke depan gitu aja Mas. Sehingga kalau pelajaran yang dulu sempat saya rasakan untuk beternak itu jangan mudah terintimidasi tapi tetap termotivasi. Terima kasih teman-teman sudah menemani kami, sudah berkunjung di Garum Farm. Kami sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin sharing, ngobrol, nggak usah tentang peternakan, tentang hidup atau apa, kami pun siap ngobrol-ngobrol di sini. Jadi terima kasih, semoga berkah selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.